bisa, maka keberkahannya maka nanti dari kiamat akan digandrungi oleh para malaikat. Masya Allah. Percaya kan kira-kira? Percaya kan? Kalau nggak percaya, Bapak puasa dulu, nanti buktikan duluan sana. Lanjut. Ayo Iban. Ini motivasi ya untuk bulan haji. Wal yaumul khamis, dan hari kelima. Al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam, hari kelima di bulan haji, bertepatan dengan dilahirkannya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kanjeng Nabi Musa itu hidup di zaman Raja Fir'aun. Ketika Nabi Musa hendak dilahirkan, itu juramal Fir'aun menafsirkan mimpinya Fir'aun bahwa nanti akan ada seorang anak muda yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Wah, kalau begitu kata Fir'aun, wahai prajurit, setiap bayi laki-laki bunuh semuanya. Ada yang hamil, tungguin, lahir bayi laki-laki, bunuh. Makanya ketika Nabi Musa gede, laki-laki sedikit, perempuan banyak di zaman Nabi Musa. Maka syariat pernikahan beda di zaman Nabi Musa. Karena lelakinya sedikit, perempuannya banyak. Di zaman Nabi Musa, laki-laki itu dianjurkan menikah dengan perempuan sebanyak-banyaknya. Di zaman Nabi Musa menikahi se-RW sudah jadi masalah. Di zaman Nabi Musa tapi kita hidup di zaman Nabi Muhammad, aturan fikihnya lain lagi. Ini cerita Nabi Musa. Masya Allah. Lain Nabi Musa. Man sholat dari kaliau, siapa saja orangnya yang puasa pada tanggal 5 bulan haji, bari'um minan nifaqi au min adzabil qabri, maka akan diselamatkan dari kemunafikan dan diselamatkan daripada siksa kubur. Ingat, setiap kita ini calon mati, cabur calon kubur. Itu hikmahnya puasa tanggal 5 bulan haji, insyaallah selamat daripada kemunafikan dan siksa kubur. Wal yaumus sadis, dan hari ke-6 di bulan haji, al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyyi fil khair, bertepatan dengan hari Allah membukakan kebaikan kepada nabinya. Makanya man shamahu yanzurullahu ilaihi bi rahmati fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Kata Nabi, siapa saja orangnya yang puasa sunnah pada tanggal 6 bulan haji, maka yanzurullahu ilaihi, Allah akan memandangnya bi rahmati, dengan pandangan rahmat, artinya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan disayangi oleh Allah. Ya, kalau kita dapat rahmat Allah, kalau kita sayang Allah, otomatis segala-galanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nanya, kalau Bapak udah sayang sama seseorang, kira-kira siap berkorban enggak? Siap kita kan. Kalau sama orang yang kita sayang, mah kita mas transfer gitu. Enggak punya uang yang ada dijual gitu. Itu saja. Nah, begitupun kan banyak manusia itu nanti di hari kiamat masuk surga itu karena mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan kata Nabi, fala yu'adzabu ba'du abadan. Setelah dapat rahmat Allah, kalau seorang hamba dapat rahmat Allah, maka fala yu'adzabu ba'du abadan. Kalau sudah dapat rahmat Allah, enggak bakal disiksa selama-lamanya. Amin. Ya Allah. Ya, kalau udah sayang Bapak, kalau orang kesayangan Bapak tersakiti, Bapak merasa sakit ya? Bapak sama anak sayang, anak Bapak ada yang nyakitin, marah nggak? Marah. Nah, mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan kita nggak ngerti, Pak. Ingat nggak tempo hari itu di awal kisah Imam Ghazali itu, Imam Ghazali dapat kasih sayang Allah itu hal yang sepele. Sedekah apa? Lalat gitu. Sedekah apa lalat? Seorang pelacur dapat rahmat Allah masuk surga, sedekah sama anjing apa? Anjing bangsat gitu. Kadang-kadang hal-hal yang sepele bisa mengundang rahmat Allah. Bisa jadi. Puasa kita pada tanggal berapa tuh? Tanggal 6. Dapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Wal yaumus sabi',
Dan hari yang ketujuh di bulan haji al-yaumul ladzi yughlaqu fi abwabul jahannam. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengunci di itu hari pintu-pintu jahannam. Wala tuqtu hatta taqdu ayyamul usyri. Itu pintu jahannam tidak ditutup sehingga lewat tanggal 10 beres lebaran haji dibuka lagi. Jadi tanggal 7 bulan haji pintu jahannam ditutup tanggal 7 bulan haji. Karena menghadapi hari tarwih hari Arafah bulan haji. Lewat bulan haji dibuka lagi. Masya Allah. Man somahu, siapa saja orang yang puasa pada tanggal 7 bulan haji, atlaqallahu anhu 30 baban bil usri, maka Allah akan mengunci daripadanya 30 baban bil usri, 30 pintu kesusahan. Jadi ditutup 30 pintu kesusahan. Wa fataha dan wa futiha dan dibukakan lahu baginya 30 baban ila yusri, dan dibukakan baginya 30 pintu kemudahan. Di 30 pintu kesusahan ditutup, 30 pintu kemudahan dibuka. Puasa tanggal berapa? Tanggal 7. Cuma niatnya dari tanggal 1 bulan haji hingga tanggal 7 sama semua niatnya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma qadin Mi'udil hijjati Sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari di bulan haji sunnah karena Allah Ta'ala. Niat dari tanggal 1 hingga tanggal 7. Nanti tanggal 8 beda lagi niatnya. Tanggal 9 beda lagi. Bagaimana? Nanti lanjutkan dulu sebentar lagi. Ayo halibat. Baik. Ayo halibat. Baik. Wal yaumut tamimu, dan hari ke-8 di bulan haji, al yaumul ladzi yusama yaumat tarwiyah. Kata Nabi, hari ke-8 di bulan haji disebut yaitu hari tarwiyah. Masomahu, siapa saja orangnya yang puasa di hari tarwiyah, mu'tiya, diberikan minal ajri, daripada pahala, ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya itu pahala kecuali Allah. Saking betapa istimewa dan banyaknya pahala puasa hari tarwiyah. Sehingga malaikat tak bisa ngitungnya, gak tahu deh. Hanya Allah yang tahu. Maksud siap. Niatnya beda hari tarwiyah, mungkin niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Sauma qadin min yaumit tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari pada hari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Kita aja gak bisa Arab bahasa kita. Jelas ya? Pas hari ke-9 wal yaumut tasya, hari ke-9 berarti hari Jumat depan tuh. Al yaumul ladzi huwa yaumu Arafah, disebut hari Arafah. Maksudnya siapa saja orangnya yang puasa sunat di hari Arafah, kana kafaratan lisanati madiyatin. Puasa Arafah menjadi kifarat bagi dosa kecil 1 tahun madiyatin, 1 tahun ke belakang. Wasanati mustaqbilatin, dan menjadi kifarat dosa kecil 1 tahun ke depan. Jadi puasa Arafah itu kifarat dosa kecil 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Masya Allah, luar biasa ibadah Arafah. Wa huwa al-yaumul ladzi unzila fihi, wa huwa, dan hari Arafah al-yaumul hari alladzi unzila, yang diturunkan fihi di itu hari ayat terakhir, wahyu terakhir, pertanda Kanjeng Nabi sebentar lagi mau wafat. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Begitu Nabi mendapatkan wahyu ayat itu yang terakhir disampaikan kepada sahabat, semua sahabat menangis bercucuran air mata.
Kenapa pertanda isyarat ini waktu berakhir? Agama telah sempurna, berarti kalau sudah sempurna terakhir. Kalau sudah terakhir ini wahyu, kemudian agama sempurna, berarti selesai diutusnya Nabi. Berarti Nabi sebentar lagi mau meninggal dunia. Maka para sahabat menangis turunnya ayat ini. Masya Allah. Pada hari. Maka oleh karenanya niatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafah sunatan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa pada hari Arafah sunnah karena Allah. Puasa itu 1 tahun ke belakang dosa diampuni, 1 tahun ke depan dosa diampuni. Itulah istimewa hari Arafah. Nah, setelah hari Arafah wal yaumul asyir, tanggal 10 bulan haji, wa yaumul adha, itu disebut hari raya kurban, Idul Adha. Man qaraba qurbanan fihi, siapa saja orangnya yang mendekatkan diri kepada Allah kurbanan dengan berkurban fihi pada hari raya Idul Adha, di awali qatratin, pada awal tetesan darah qatrah yang menetes min dami dari hewan kurban, ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba yalik, itu menjadi kifarat dosanya dan kifarat yang keluarganya. Masya Allah. Itu bagi yang mampu apa? Bagi yang mampu kurban, yang mampu kurban kambing silakan, kurban sapi silakan, unta silakan. Tapi bagaimana kalau hari raya Idul Adha kita tidak mampu kurban kambing, tidak mampu kurban sapi, pengorbananlah lewat sedekah. Tuh, ada alternatif. Wa man at'ama fihi mu'minan, dan siapa saja orangnya di hari raya Idul Adha mendekatkan diri kepada Allah dengan at'ama fihi mu'minan, dengan memberi makan di hari raya Idul Adha mu'minan kepada orang beriman. Makanya nanti kelar Idul Adha nih, ajak ada tetangga mampir ke rumah, mampir nih makan, siapinlah makanan. Gak mampu makanan daging, minimal kue-kue siapin, kongguan siapin. Ya mereknya kongguan, dibukanya Magidang. Nggak apa-apa, kasih terus makan, ayo makan snack. Nah, memberi makan kepada orang yang beriman pada hari raya Idul Adha, atau dia tasaddaqo bi shadaqatin, atau dia bersedekah seperti kita sedekah uang. Ya, ada anak kecil 2000 goceng ceban, berbagi sedekah, berbagi kebaikan di hari Idul Adha, maka hikmahnya ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamah aminan, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat aminan dalam keadaan selamat. Wa yakunu mizanu atqala min jabalin Uhud, maka nanti timbangan amal kebaikannya itu atqala, lebih berat, lebih gitu, min jabalin Uhud, ketimbang gunung Uhud. Jadi pahalanya gede. Maka di hari raya Idul Adha yang mampu kurban, tidak mampu kurban minimal sedekah makanan atau sedekah uang, insya Allah itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Yang terakhir kan di hari raya Idul Adha takbirnya ada 2, awas ya. Di hari raya Idul Fitri kesunan takbir itu 1, takbir mursal saja. Di Idul Adha kesunan takbirnya ada 2. 1 takbir itu ada takbir mursal, 2 ada takbir muqayyad. Takbir apa? 1 mursal. 2 takbir apa? Muqayyad. Apa takbir mursal? Takbir mursal itu takbir yang terus menerus dari maghrib balapan takbir, dari maghrib balapan hari raya Id sampai imam masuk mau mimpin sholat Id. Itu takbir mursal. Takbir mursal itu kalau mau takbir silakan, bebas. Mau di masjid silakan, mau di rumah silakan, mau di gang silakan, mau di jalan silakan, lagi nongkrong silakan, di mana saja. Yang penting di tempat-tempat yang bukan tempat-tempat yang hina, bukan tempat-tempat yang kotor silakan. Lagi bawa silakan baru takbir. Itu takbir mursal. Semua banyak ini. Nah, kalau di Idul Adha takbir mursalnya ada, tambah lagi ada sunah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang mengikuti sholat.
Takbir yang mengiringi sholat. Setelah habis sholat, sunat takbir muqayyad. Dimulainya dari apa takbir muqayyad kesunahannya? Dari habis sholat subuh pada hari Arafah. Terakhirnya, habis kesunahannya sampai sholat asar di hari tasyrik terakhir. Jadi kalau lebarannya hari Sabtu, berarti hari Arafah itu hari Jumat. Nah, habis sholat subuh hari Jumat itu tuh subuh Jumat, sebelum kita zikir wirid yang umum, baik berjamaah maupun sholat sendiri, sunat takbir dulu. Itu sekali tah, 3 kali tah, 5 kali tah, 7 kali baru wiridan umum. Nanti masuk lagi kita Jumatan, habis Jumatan sunah juga tuh. Terus ada setiap habis sholat begitu. Terus sampai nanti hari terakhir hari tasyrik. Ya hari tasyrik itu kan kalau lebarannya Sabtu, berarti kan terus hari tasyriknya Minggu, Senin, Selasa sampai sholat asar hari Selasa. Nah habis asar hari Selasa takbir lagi, itu kan silakan 3 kali, 1 kali, 3 kali, 5 kali atau 7 kali wiridan umum selesai. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insyaallah. Ini adalah untuk Idul Adha, beda dengan Idul Fitri, hanya mursal saja. Jadi Idul Fitri setiap habis sholat nggak disunahkan takbir, walaupun di malam takbir langsung aja di sholat wiridan, habis wiridan nyambungin ke mursal lagi, itu terus tidak begitu. Jadi takbir muqayyad mah khusus di Idul Adha. Ya segitu dulu sebelum ditutup. Ya tadi kalau nasoinya sampai dengan wasiat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau ingin surga carilah ilmu. Nanti ketemu surga. Kalau ingin neraka carilah maksiat. Nanti ketemu neraka. Silahkan kata Sayyidina Ali. Terserah yang ada. Nah sebelum ditutup pengumuman tadi diumumin ya, untuk malam Selasa depan pengajiannya dipindah ke waktu maghrib ya, karena alhamdulillah saya sudah musyawarah dengan majelis tempat saya ngajar yang lain mau mengalah, mau digeser di tempat yang lain, yaitu ke habis isya. Jadi di sini ditarik ke habis maghrib. Maka malam Selasa depan sama seperti malam yang lain dengan yang lain adalah habis maghrib. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ayyuhal ibad. Baik. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang puasa. Ada yang 10 tahun atau 20 tahun yang lalu puasa padu lewat. Sekarang menghadapi haji. Apakah kita mode yang dulu apa puasa yang sunnah sekarang? Baik. Yang punya qadha puasa wajib sebaiknya di hari-hari bulan haji itu niatnya bukan puasa sunnah tapi niatnya qadha. Ya. Bagi yang punya qadha maka jangan niat puasa sunnah bulan haji, tapi niatnya qadha, otomatis qadha terbayar secara berpikir. Puasa sunnah haji pun dapat. Ya, niatnya qadha. Nawaitu sauma qadin an qadha'i syahri Ramadan fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari qadha dari puasa Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Qadha mah bukan sunatan lillahi ta'ala. Kalau itu kan wajib qadha mah. Nah, nanti otomatis qadhanya beres, sunatnya kalau sunat dapat. Cuman kalau ketinggalannya udah 10 tahun, wajib qadha, wajib kifarat. Contoh gini, 10 tahun yang lalu ada qadha 1 hari puasa yang terlewatkan. Nah, puasanya mau diqadha tahun ini sehari, cuman kifarat. Kalau qadha kelewat 1 tahun, kagak kelewatnya 1 tahun, kifaratnya 1 mud, 1 liter penuh. Berarti kalau kelewatnya nggak diqadha 10 tahun, puasa 1 hari, maka fidyahnya 10 liter. Kalau ketinggalannya 10 tahun, kalau ketinggalan setahun, kifaratnya 1 liter. Kalau nggak diqadha ketinggalan telat qadhanya 2 tahun, berarti 2 liter, gitu aja dan seterusnya. Paham? Itu untuk sehari. 1 liter untuk 1 hari. 1 liter itu untuk 1 hari.
1 hari, tergantung tahunnya. Jadi gini, kita punya kalau puasanya kalau Ramadan kemarin gimana? Ramadan itu kan tinggal hijrah Ramadan kemarin. Nah, pas sekarang ini mah misalkan tahun-tahun yang lalu dulu itu kita pernah ninggalin puasa belum dikodo ya. Misalkan kalau mau dikodo tahun ini ketinggalannya 10 tahun. Nah, sedangkan 2 hari misalkan. Berarti kalau 2 hari puasanya pun 2 hari. Cuman fidyahnya berarti 10 kali 2. Berarti berapa? 20. Bisa dicicil nggak apa-apa. Kan nggak punya berasnya. Kalau nggak punya cicil aja. Menghitung aja kita cicil punya liter, kasih sedekahin. Nggak pakai miskin, kasih. Gitu. Jelas ya? Nah, ini kadang-kadang yang jarang di. Nah, kadang-kadang puasanya udah berapa tahun cukup aja bayar dengan puasa. Maka kan nanti dalam fikih itu ada wajib qada doang, ada wajib qada, wajib kifar. Tapi itu nanti yang lebih khususnya dalam kajian fikih. Jelas ya? Ada lagi? Nah, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai masalah taubat. Iya. Saya minta penjelasan soal taubat. Itu aja saya minta. Iya. Sholat taubat itu adalah niatnya maksudnya prakteknya bagaimana? Ini aja niat tobat. Praktek sholat tobat itu macam-macam. Setiap ulama ini dia punya toriko atau punya metode masing-masing tentang sholat tobat, tapi kesemuanya bagus. Tapi standarnya begini aja sholat tobat. Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca doa iftitah lebih bagus. Baca Al-Fatihah. Nah, habis Al-Fatihah bagusnya baca dalam Al-Quran itu kalau bisa ayat-ayat yang berkaitan dengan ampunan dosa, yang berkaitan dengan tobat, itu lebih bagus. Tapi lah kalau kita mah kagak ngerti, Ustaz ngertinya kuliah puluh saja di sini. Hafalnya puluh doang, udah puluh aja puluh kan jadi masalah sudah. Ya. Karena saya pun mendapat saja surat taubat dari berbagai ulama itu beda-beda suratnya. Kajilah dengan kita bahwa memang tidak ada kepastian yang khususnya. Artinya berarti ya silahkan. Cuma utamanya adalah yaitu ayat-ayatnya itu adalah kalau bisa yang berkaitan dengan ampunan dosa seperti walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru dan seterusnya. Atau apa yang berkaitan dengan ampunan dosa atau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin alladzina